mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, kali ini gue akan merangkum sebuah kisah yang sangat amat real banget. Karena pastinya sifat begundal di film ini tertanam dalam jiwa salah satu tetangga kalian atau bahkan mungkin kalian sendiri. Oke, tanpa berbacot ria lebih lama lagi, mari kita skuy. Film yang diambil dari kisah nyata ini, jelas warga Wakanda cangkemnya kalau nggak gibah ya janji-janji palsu, apalagi mendekati pemilu. Acueks. Dibuka dengan sebuah kisah security keamanan antar galaksi, yaitu Udin dan istrinya yaitu Vita, seorang begundal yang kerjanya hanya meminta cuan ke suaminya hasil melindungi bumi dari serangan berita hoaks menjelang 2024. Kenapa nipis gini? Hah? Kamu pakai? Tadi Mas ambil sedikit. Ibu kan lagi sakit. Aku ini anak laki-laki. Wajib menafkahi ibunya. Aturan dari Mas. Ini Vita baru training jadi manusia atau gimana? Sampai nggak tahu aturan kayak gitu. Di sisi lain emak Udin yang sakit, ia pun dijenguk oleh seorang minion yang baik hati dan tidak sombong, tapi kalau gibah juara satu, di mana kedatangannya untuk memberi kromboloni rasa saus tiram, tapi berwajah mau masuk, ngesponlah Vita ke sana dengan cangkem 1000 tenaga kudanya untuk memberikan bacotan karena mengira mertuanya pura-pura sakit. Katanya sakit buat berobat, ini malah belanja-belanja malah hura-hura. Oh, belanja makanan mahal. Ada buahnya segala macam, hebat ya. Ini hantaran dari tetangga yang selamatan akikah anaknya, bukan beli. Tak berselang lama, ngesponlah Udin ke sana untuk menyetop bacotan istrinya akibat takut jantung emaknya terkelepek-kelepekan lalu ngespon begitu saja di surga, yaitu pun kalau dapet. Hasil Vita yang merasa tak dibela sama sekali, ia pun langsung pergi dari sana sambil berkata ingin lockout dari kakak Ariel Noah versi 2 bit ini. Dengar ya Mas ya, saya ini nyesel banget nikah sama Mas. Kebiasaan woman merasa diri paling menyesal padahal lakinya lebih nyesel dapetin dia. Keesokan harinya Vita pun kedatangan tamu yang menanyakan rumah tetangganya. Bu Widi beli apa aja? Banyak. Beli paket, ada kulkas 2 pintu, ada TV 50 in, sama ini mesin cuci. Udah, manas-manasin saya aja. Gebleknya kagak ketulungan. Ini sih real wanita selalu benar. Si Vita yang emosi karena kalah saing sama tetangganya, ia pun langsung masuk kamar sambil ngedumel sampai hampir membangunkan Udin yang sedang ingin melahap alam semesta. Bisa beli kayak sih. Kala itu Vita pun langsung membangunkan Udin sambil mengeluarkan seluruh unek-uneknya yang pastinya salah satu dari netizen di kolom komentar pasti memiliki tetangga seperti ini begundal. Pokoknya aku mau beli ya TV yang 50 in. Ya tadi semua yang dibeliin Widi aku mau. Pokoknya kamu beliin ya. Astagfirullahaladzim. Udin bilek, tahu gini gue kagak bangun-bangun aja dah mending. Mendengar cocotan istrinya, Udin pun seketika terbagongkan karena tak mungkin bisa membeli itu semua sedangkan bayar parkir aja ya harus pinjol dulu. Hasil daripada dispam beribu bacotan kosakata kebun binatang seperti cangkem reja anak ganteng idaman, Udin pun terpaksa harus mengelokotkan diri dari sana sambil memberi kata-kata motivasinya. Makanya jangan suka sirik jadi orang. Kalian punya tetangga seperti Vita? Gas, tel cuplikan ini sekeras mungkin. Di sisi lain, si minion Sultan yang memborong perlengkapan elektronik pun langsung digibahi oleh para minion kampung ini. Bahkan si Vita yang kesal melihat ada orang yang jauh lebih kaya daripada dirinya, ia pun langsung ikut nimbruk sekalian pura-pura tahu di mana si minion Sultan tersebut dapat suntikan dana. Iya saya tahu, cuman saya nggak enak kalau mau ngomong. Tenang aja, rahasia aman di mulut kita. Bapaknya lah rahasia aman. Kebiasaan mama tukang gibah selalu pakai intro rahasia aman kok sama saya. Di sana Vita pun bilang kalau si minion Sultan punya kerjaan sampingan sebagai LC karaoke yang tiap malam selalu diberikan saweran oleh para bapak-bapak sehabis tanahnya laku dijual. Hingga membuat 2 minion kampung ini terbagongkan lalu pulang untuk menyebarkan aib-aib tetangganya. Tunggu, ada apa sih Bu? Enggak Bu, kata Bu Ira, Bu Widi itu kerja di karaoke loh. Masa sih Bu? Ibu nggak percaya ya? Dia tadi beli barang-barang mewah, ada kulkas kan? Ibu kalau nggak percaya lihat aja ke rumahnya. Ya ampun, nggak nyangka ya. Ih, enggak Bu, ada kan Bu Ira, itu tuh kerja di karaoke, makanya dia punya barang-barang mewah. Ah, yang benar Bu. Ya nggak nyangka kan? Iya. Ada apa Bu? Kata Bu Ira, Bu Widi itu ternyata kerja di tempat karaokean. Ah masa sih Bu? Sudah kuduga, ingat guys, kata para hacker FF, tidak ada keamanan yang tidak bisa ditembus. Begitu juga dengan cangkem para mama.
Setelah berhasil menyebarkan berita hoaks, ya biasalah para warga Wakanda gampang bet kepancing. Si Minion Sultan yang baru pulang pun langsung dibentak oleh suaminya akibat sudah terkena jurus berita hoaks. Namun ketika sang suami bilang siapa penyebar beritanya, Kamu dapat informasi ini dari siapa? Aku dapat informasi dari ibu sini. Dan mereka dengar langsung dari Bu Ira. si Minion Sultan pun langsung ke rumah Vita untuk menyumbangkan kata-kata kebun binatangnya meskipun hasilnya nihil karena Vita berlindung di balik sosok Ariel Noah versi belum download data. Aku akan cari buktinya. Tapi sampai ketahuan kamu yang ngomong, lihat nanti, lihat. Si Udin udah tahu punya istri begundal masih aja nggak mau speak up. Nah malam harinya mereka pun kedatangan sosok pemain timnas kesayangan TPI yaitu Madun yang merupakan saudara dari Vita, di mana kedatangannya untuk membagi warisan karena bapak mereka sudah terdelete dari dunia. Namun karena Vita mendapatkan warisan begitu kecil tak seperti kakaknya, saat hari udah berganti skin, Vita pun merencanakan untuk berbuat kebegundalan. Mall yang baru. Diskon 50%. Ternyata belum tercium-cium bau-bau kebegundalan cuy. Mereka pun kala itu langsung cus berburu diskon dengan mobil Avanza Spe Intel Pentium Core I Love You-nya. Tapi saat mereka pergi ternyata si Vita sudah menghadirkan sosok woman yang pura-pura menanyakan alamat ke Madun lalu mengalami kenaikan asam lambung secara tiba-tiba. Mbak, kenapa ya? Maaf mas, tiba-tiba perut saya sakit. Namun saat meminjam toilet, datanglah Vita yang ikutan kebelet boker saat berburu diskon. Sehingga mereka auto terkejut ketika melihat Madun yang dikiranya sehabis ese-ese dengan seorang di rumahnya. Mbak, saya tidak bermaksud merusak hubungan kalian. Mbak, gak mau bertanggung jawab. Woman sialan, datang-datang kebelet boker, pulang-pulang aku habis dicas. Mendengar itu istrinya langsung memberikan bacotannya, sementara si Madun malahan tiba-tiba cangkemnya gagap seperti lagi mendengar Dustin stand up comedy. Sedangkan Vita ya cuman bisa bagong melihat kebegundalan kakaknya. Karena saat lockout dari rumah Madun, ia pun begitu senang sudah berhasil mengdefeatkan hubungan keluarga Madun. Mbak, tutup mulut, jangan bilang siapa-siapa. Kita pura-pura nggak tahu. Sip, Mbak gak usah khawatir. Segampang itu ya menghancurkan rumah tangga orang. Emang woman itu serba bisa cuy. Hari demi hari kini Madun pun harus melihat istrinya menangis karena membayangkan Madun sedang dengan woman lain. Bahkan meskipun Madun sudah menjelaskan secara detail tentang warna tai si woman saat boker karena kebetulan tak bisa cebok sendiri, cangkem istrinya tetap tak percaya dan ujung-ujungnya menyebutkan kata sayonara. Mas, aku mau pisah. Coba kalau si woman yang difitnah gini, kita harus dipaksa ngerti cuy. Mendengar kata pisah, jantung Madun pun seketika mengdak-dikduk ser, di mana ia tiba-tiba jatuh sampai akhirnya Madun pun harus dibawa ke rumah sakit untuk mencoba menjalani pemasangan immortal yang pastinya kabar ini auto mengembirakan bagi Vita. Aku takut Mas Bagus kenapa-napa. Bagus dong. Berarti nanti warisannya bisa balik ke aku lagi. Mas Bagus kan gak punya anak. Ciri-ciri saudara kandung yang perlu dilenyapkan sejak dalam kandungan cuy. Kenapa Madun gak nyepak perut emaknya pas dia masih di kandungan? Namun rupanya saat dokter family friendly ini keluar, ia pun berkata, Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nyawa pasien tidak bisa diselamatkan. karena rupanya rumah sakit tersebut kehabisan immortal untuk membangkitkan Madun dari kematian. Makanya siapa suruh minta pisah? Giliran udah beneran pisah sampai pisah alam malah nangis. Keesokan harinya selesai penguburan Madun untuk menjalani penyiksaan di film Siksa Neraka. Kini Vita pun mencoba mengajak kakak iparnya mabuk-mabukan dengan secangkir arak Bali. Ditambah lagi saat kakak iparnya sedang menggalau, bisa-bisanya si Vita malah meminta membagi warisan Madun untuk mereka berdua. Warisnya kita bagi dua, kayaknya adil gitu ya Mbak ya. Rela mendelet saudara demi warisan. Indahnya kehidupan Wakanda. Namun istri Madun yang menolak, panggil aja Tina deh, ribet gue bilang istri-istri. Namun Tina yang menolak, Vita pun auto emosi bahkan mengancam akan mentransferkan Tina juga agar meet and greet dengan Madun di neraka. Apalagi saat keluar rumah datanglah sang penyelamat bumi ke sana yaitu Pak Ustadz, di mana beroja sampai sang Ustadz muda ini auto terkena fitnah dari cangkem Vita karena mengira sang Ustadz bernama Tio ini datang untuk mengkelepek-kelepekkan hati Tina, mengingat Tina sekarang seorang janda Spe Sultan. Baik banget sih, perhatian banget sama Mbak Vivi. Dulu kan pernah pacaran sama Mbak Vivi ya?
Buset, Tina punya mantan kayak gini malah milih Madun. Oh iya ya, uang yang berbicara cuy. Cinta ditolak, urusan bapak bertindak. Di sana Vita pun lagi-lagi membuat suasana seakan-akan Tio dan Tina ingin balikan. Karena saat Tio memberikan rekomendasi cara agar bisa move on dari orang yang udah terdelete dari dunia dengan mengikuti pengajian dan mencari yang baru. Enggak dong. Lu memang anak cow nih, Ma. Dengan mengikuti pengajian, cangkem Vita seketika aktif menuduh Tio yang sebenarnya hanya ingin bertemu setiap hari agar bisa balikan dengan Tina. Ustadz aja dituduh apalagi para minion. Cangkem Vita emang gak ada obat cuy. Mendengar rekomendasi dari Tio, besoknya Tina pun mulai mengikuti pengajian. Namun selesainya pengajian, bisa-bisanya si Tio mengantar Tina pulang sampai di depan rumah. Apalagi saat Tina masuk rumah, ia pun melihat seekor tikus tanpa dasi. Ih, basah. Habis kena tsunami fakta ya, kelusukan nilap uang rakyat, acuaks. Hingga membuat Tio masuk ke rumah untuk melindungi Tina dari ancaman tikus tanpa dasi. Karena takut nanti ketika sudah memakai dasi, bisa-bisa harga diri Tina langsung dibeli dengan duit rakyat. Acuaks lagi. Alhasil si Vita yang melihat mereka berdua, kesempatan ini pun langsung dipakainya untuk melakukan jurus cangkem VOC dengan mengadu domba antara para minion dengan Tio beserta Tina. Menuduhnya sedang ingin melakukan esek-esek. Wah, aduh. Mas Lukman, duaan sama cewek di rumah, takutnya berbuat yang enggak. Mendengar itu, para minion yang sedang nongki mabar kakek Zeus pun seketika percaya. Hingga saat mereka datang ke rumah Tina, surprise! Mereka berdua pun langsung diki dari rumah, mengaraknya keliling kampung dan finishnya tepat di depan rumah Pak RT. Mamam, lu kena fitnah kan Tintin. Ginilah rasanya jadi Madun. Di sana ngesponlah Vita yang menyuruh jangan main hakim sendiri melainkan bareng-bareng. Sehingga daripada dibaku gedik secara rame-ramai, Tio dan Tina pun terpaksa melokotkan diri dari kampung sana meskipun mereka tak bersalah. Baik Pak RW, saya sudah mengambil keputusan kalau saya dan Vivi akan keluar dari kampung. Bapak kau gitu dong. Alasan Wakanda gampang dipecah belah ya gini, gampang becuy diadu dombanya. Keesokan harinya Tina pun harus melokotkan diri dari rumah, di mana sebelum pergi datanglah si lampir ke sana untuk mengambil warisan rumah peninggalan Madun. Karena bagi Vita, Tina datang tak bawa apa-apa, pulang pun harus tak bawa apa-apa. Buset, kayak jelangkung aja. Sementara di sisi lain, saat Tio mau keluar dari kampung, ia pun dicegat oleh Udin agar tak jadi keluar karena jika pergi, siapa yang akan memberikan pengajian. Bahkan Udin berniat melakukan voting ke para warga tentang Tio yang harus diki dari kampung atau batal diki dari kampung. Lagian udah tahu butuh sosok ustadz, bisa-bisanya malah diki. Cuman di episode ini aja sih para minion ngaki ustadz. Nah saat malam harinya keluarlah ulti Vale yang membuat para warga goyang dumang di jalanan. Dimana kejadian ini sebagai tanda bahwa para warga kampung cocok diazab. Apalagi saat munculnya ulti Banteng yang mengamuk, pintu rumah Vita tiba-tiba tak bisa dibuka hingga membuat dirinya terkurung di dalam. Dan kakinya harus tergeprek sebuah balok kayu yang entah dari mana munculnya. Tiba-tiba hilang cuy efek bencananya. Ini bencananya bisa dipending atau gimana dah? Kala itu beruntung si cangkem VOC ini berhasil diselamatkan. Cuman minus kaki doang yang retak di bagian tulang. Weh, menang banyak itu minion kampung megang-megang Vita. Seketika ada yang berdiri tegak tapi bukan anggota paskibraka. Keesokan harinya sepulang dari rumah sakit. Kamu gak apa-apa, nak? Pertanyaan macam apa itu? Udah tahu Vita jalan pakai tongkat. Di sana baru aja sampai rumah mertuanya, si Vita malah menuduh kalau mertuanya full senyum melihat keadaan Vita. Padahal yang full senyum lagi nonton film ini. Bahkan si Udin yang tak terima maknya dibentak-bentak saat mendatangi kamar Vita. Kalian tahu apa jawaban begundal VOC ini? Dia kan ibu kamu, bukan ibu aku. Secara hukum binatang sih iya bener, tapi secara hukum manusia? Allah. Mendengar itu si Udin seketika lokot dari rumah untuk mencari pencerahan di masjid bersama Pak Ustadz Tio. Namun bukannya mendapatkan rekomendasi cara agar Vita kembali ke jalan kebenaran. Melainkan ia hanya berkata, yang sabar ya Din. Karena Tio percaya dengan menunggu durasi film selesai, otak Vita pasti akan kembali ke setelan pabriknya. Ya kalau enggak ya ke delete.
Di sisi lain, saat Vita sedang belajar tutorial cara menggunakan tongkat pemukul anjing, Cangkemudin pun tak sengaja mengucapkan jutsu pemanggilan angin topan beserta gempa di luar prediksi BMKG, tapi Beroja hendak keluar rumah. Bisa hilang seketika angin ributnya dong. Itu efeknya bikin di mana sih? Kini Master. Besoknya saat Ari udah berganti skin, Udin yang Beroja pulang kerja, ia pun langsung dipala oleh istrinya yang meminta jatah bulanan bukan ngecas melainkan bau-bau amplop coklat, bukan surat lamaran kerja melainkan amplop coklat yang biasa dipakai nyogok orang dalam. Acuaks. Tapi Beroja merasa uang yang didapat Udin kurang. Udin yang kesal dia pun langsung mempertemukan Vita dengan atasannya untuk disuruh kerja sebagai builder rumah tangga. Meskipun kaki Vita sedang mengcosplay menjadi guru guy. Kamu bisa bantu cuci setrika di sini. Kaki lagi di nerf, bisa-bisanya diterima kerja. Majikannya buta map atau buta kualifikasi? Oh iya, efek orang dalam. Dari sini kita belajar meskipun ada kekurangan, tapi kalau udah orang dalam bertindak, segala urusan pun auto beres. Hari demi hari kini Vita pun melaksanakan kegiatan builder rumah tangganya, sampai muncullah niat kebegunalan Vita setelah melihat majikannya tebar keflexingan berupa perhiasan. Emang aku apes dapat suami miskin kayak Mas Kusno. Kalau di Wakanda sih pamer gini mesti dijadiin konten cuy. Hasil saat majikannya keluar kamar berniat membeli seblak level api neraka, Vita pun langsung masuk ke kamarnya untuk melakukan pengunboxingan hingga ia pun berhasil menilai perhiasan-perhiasan majikannya sendiri. Buat apa coba perhiasan layak banget gini? Udah tahu ngajak asisten rumah tangga, bisa-bisanya pintu kamar kagak dikunci. Setelah berhasil menilai perhiasan, Vita pun langsung kabur dari rumah majikannya dengan beralasan kalau Messi lagi makan jengkol di Nganjuk. Jadinya saat majikannya masuk kamar untuk mengecek perhiasannya, ia pun auto terbagongkan melihat perhiasan pesanan temannya dari negara Somalia hilang lenyap begitu saja. Kala itu majikannya yang ngeh kalau ini pasti perbuatan si begundal Vita, ia pun langsung cus mengtelepортkan diri menuju rumah Vita untuk mendidik Vita menggunakan cangkem yang sangat ramah lingkungan. Saya bener deh Bu, saya nggak ngerti Ibu ngomong apa Bu. Seketika nggak ngerti bahasa Indonesia, udahlah Bu, kasih kata-kata kebun binatang aja dia. Di sana Vita pun menggunakan cangkem VOC-nya kembali dengan mengadu domba antara majikannya dengan Udin, di mana Vita mengatakan kalau disuruh oleh Udin menjadi ayam maling sehingga si majikannya ini langsung mengancam akan melaporkan Udin ke kantor Hello Kids, serta si Udin langsung dipecat dari tempat kerjanya. Bu, jangan Bu, jangan Bu. Bu, saya mohon Bu. Saya percaya kamu, Kusno. Papa kesini ingin membenarkan masalah. Beruntung kala itu ngesponlah suami si majikan yang datang untuk membela Udin, karena rupanya dengan rekaman CCTV ditambah bosnya ini seorang pengacara jauh di atas Hotman Love in Paris skillnya, akhirnya kebegunalan dari Vita pun berhasil terungkap, di mana saat Vita ingin kabur. Bos, jangan kabur bos. Kejar dia, siap bos. Bos, gimana bos? Malah nanya ke bosnya, ini pengawal apa anggota seminar motivasi sih? Dan yang lebih membagongkan lagi, Bos, dia kabur bos. Tunggu, berhenti. the real manusia nggak guna. Cocok banget di report dari kehidupan rame-rame nih orang. Saat Vita kabur, ia pun tiba-tiba diberikan kejutan oleh Avanza Spe Intel. Surprise! Hingga karena tubuh Vita bersentuhan dengan beton, seketika nyawa Vita pun tak dapat ditolong karena beton di kehidupan ini memiliki damage 999 yang mampu mendelete nyawa seseorang meskipun hanya bersentuhan sepersekian detik. Hore, Udin istri baru. Selamat ya Din. Oke, pesan mortality-nya di sini, tentunya suka gibah atau banyak bacot dalam hidup tak akan merubah secuil hidupmu terkecuali bacotanmu bisa bermanfaat bagi banyak orang atau bisa juga membodoh-bodohi orang dengan berflexing-flexing dahulu berjualan kelas kemudian. Acuaks. Tapi intinya stay wak-wak guys.